pelajaran kita, kajian-kajian kita masih terkait dengan adab-adab berpuasa. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan tentang adab-adab yang kaitannya dengan fisik, ya, kaitannya dengan jasmani kita. Pada subuh hari ini kita akan membicarakan sedikit adab-adab puasa yang berkaitan dengan ruhani, yang berkaitan dengan nafs atau jiwa kita. Adab puasa yang ke-12 adalah kafun nafs, mengekang keinginan diri, menahan. Kafu itu penutup yang tidak ada celah sama sekali, itu namanya kafun. Nah, sehingga kalau dikatakan kafun nafs, itu artinya ya betul-betul menutup peluang untuk keinginan-keinginan nafsu. Jangan sampai amma yatanafi ma'a haqiqatis siyami, ya, jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hakikat puasa itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Minal maharimi, melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itlaqil jawarih fil ma'asi waz zunubi, membebaskan atau tidak mengontrol, ya, tidak terkontrolnya anggota-anggota tubuh, lepas, ya, bergelimang maksiat dan dosa-dosa. Kal ghibati, ya, contohnya seperti menggibah, wan namimah, mengadu domba, wal kazibi, ya, berkata-kata dusta, wal ghasyi, menipu, wal fahsyi, berbicara jorok, berbicara kotor, wasu'il khuluqi, ya, berperangai yang buruk, wal idrari bin nasi, menyakiti orang lain, apakah dengan perbuatan atau dengan ucapan, wan nazari ilal muharramati, ya, memandang apa-apa yang diharamkan baginya. Nah, ini contoh-contoh. Ini jangan sampai kemudian nafsu kita, syahwat diri kita ini lepas, sehingga anggota-anggota tubuh kita seperti mata, telinga, lisan kita, tangan dan kaki ini tidak terkontrol, lalu kemudian jatuh di dalam hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama kita mengatakan, kam min sha'imin muftirun, tidak sedikit orang yang kelihatannya berpuasa padahal tidak. Zahirnya berpuasa tapi hakikatnya tidak berpuasa. Sebaliknya, wa kam min muftirin shaimun, ada juga orang-orang yang zahirnya tidak berpuasa, makan, minum, tapi hakikatnya dia berpuasa. Maksudnya bagaimana ini? Dijelaskan, wal muftirus shaim, ada orang yang kelihatannya, zahirnya tidak berpuasa barangkali karena ada halangan,
karena ada uzur. Tapi hakikatnya dia berpuasa itu huwallazi adalah orang yahfazu yang bisa mengontrol, bisa menjaga jawarihahu anggota-anggota tubuhnya anil athami dari melakukan dosa, wa ya'kulu wa yashrabu meskipun dia makan dan minum. Nah, sebaliknya was-shaimul muftir, orang yang kelihatannya berpuasa padahal tidak, ya huwallazi yaju'u wa ya'tishu, adalah orang yang menahan laparnya, tidak makan, wa ya'tishu menahan dahaganya, tidak minum, wa yutliku namun dia membebaskan. Dia membebaskan, tidak bisa mengontrol jawarihahu anggota-anggota tubuhnya lil muharramati melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis riwayat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhr, yang lebih kita kenal dengan Abi Hurairah. Beliau cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah saya dengarkan Rasulullah bersabda, laisas siyamu, jadi hakikat puasa itu bukanlah sekedar minal akli wasyurbi, menahan makan, menahan minum, innamas siyamu, namun hakikat puasa itu, sebenar-benar puasa itu minal lagwi, menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, bicara-bicara kosong, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, warrafathi, dan berbicara kotor. Fa in sabbaka ahadun, jika seseorang mencaci maki dirimu, mengatai-ngatai dirimu, au jahila alaika, atau membodoh-bodohkan dirimu, maka sabda Nabi tidak usah ditanggapi. Tahan dirimu untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Kalaupun engkau ingin menanggapi, fakul, maka cukuplah kamu katakan inni shaim, saya lagi puasa, saya lagi berpuasa. Nah, kemudian ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pembantu beliau bernama Ubaid. Ini bercerita bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi annam ra'ataini somata, ada dua orang wanita yang sedang berpuasa. Wa anna rajulan, lalu ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innaha hunam ra'ataini qad somata. Ya Rasul, di tempat kami ini ada dua orang perempuan yang berpuasa. Wa innahuma qad kadata antamuta minal atashi, dan keduanya ini sudah hampir mati karena sangat kehausan. Keadaannya sudah parah sekali, sudah hampir mati karena kehausan, tidak mau berbuka. Fa'arada anhu aw sakata, tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi. Akhirnya thumma ada wa arahu qala bil hajirah, qala ya Nabi Allah innahuma wallah qad matata aw kadata tamuta. Tidak lama kemudian laki-laki itu kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia melapor, wallahi ya Rasul, demi Allah, ini sudah pakai sumpah, demi Allah ya Nabi ya Rasul, kondisinya sudah tambah parah, barangkali keduanya sudah mati. Qala, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ud'uhuma, coba bawa dua orang itu kemari.
Wala faja'ata, akhirnya kedua perempuan ini dibawa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi minta diberikan sebuah mangkok, Faqala li ahadihima, lalu Nabi perintahkan kepada salah satunya itu, Ki'i, ya, muntahlah, disuruh muntah, coba kamu muntah di mangkok ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Faqa'at kaihan wadaman wasadidan. Nah, akhirnya perempuan ini muntah. Apa yang dimuntahkan? Qaihan, nanah, wadaman, darah, wasadidan, sadidan ini darah yang bercampur dengan nanah, kemudian walahman, bahkan ada daging-daging segar yang keluar, hatta malaat nisfal qadah, ya, sampai hampir penuh separuh mangkok itu, Tsumma qala lil ukhra, kemudian Nabi perintahkan yang satunya lagi, perempuan yang satunya lagi, Ki'i, kamu juga muntah, ya, muntahkan apa yang ada di dalam dirimu itu, perutmu itu. Faqa'at, maka kemudian yang satu ini muntah juga, persis sama dengan apa yang dimuntahkan yang pertama itu, nanah, darah, daging-daging segar, ya. Hatta mala'atil qadah, sampai mangkok itu penuh. Tsumma qala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hataini, kedua perempuan ini, somata, menahan diri, amma ahallallahu lahuma, dari apa yang Allah halalkan bagi mereka. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Wa abtarata, ma harramallahu alaihima, tapi keduanya ini memakan apa yang Allah haramkan. Ya, maksudnya bagaimana? Jalasat ihdahuma ilal ukhra, keduanya duduk saling berhadapan, faja'alata ta'kulani luhuman nasi, lalu memakan daging orang lain, memakan daging manusia. Maksudnya adalah membicarakan keburukan-keburukan orang. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi memperlihatkan, ya, bahwa, ya, hakikat membicarakan keburukan orang lain itu sama persis dengan kita mengunyah-ngunyah daging mereka itu. Seandainya bisa Allah buka hijab itu lalu kemudian ditampakkan apa yang sebenarnya terjadi, maka sebenarnya kita sedang mengunyah, ya, daging saudara-saudara kita sendiri, ya, yang sudah menjadi bangkai. Dan ini diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizat beliau memperlihatkan bagaimana hakikatnya sebenarnya. Ada dua orang wanita ini yang sedang berpuasa, lalu kemudian duduk berhadap-hadapan menggibah sesama manusia. Lalu ketika mereka disuruh muntah, yang mereka muntahkan itu adalah daging-daging segar, nanah, darah, dan lain sebagainya. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang ke-13, ya, tajannubul mizah waddhahki wa idha'atil waqti. Ya, termasuk adab-adab puasa adalah menjauhi, menghindari majelis-majelis candaan-candaan dusta. Orang ini bergurau tapi berdusta. Bergurau tidak masalah, yang penting jujur, bukan dusta. Jadi kita diarahkan untuk menjauhi majelis-majelis yang di situ ada gurauan-gurauan yang dusta. Waddhahki, ya, majelis-majelis yang isinya ini tertawa terbahak-bahak. Wa idha'atil waqti, dan majelis yang menyanyiakan waktu. Nah, ini dijauhi. Ya. Jadi mendekati dilarang, apalagi menjadi pelaku, menjadi provokator, ya. Parah lagi. Ini adab-adabnya. Kenapa? Karena itu tadi kita ini
kebanyakan dosa-dosa kita ini sebenarnya berawal dari berkumpul-kumpul dengan orang lain. Kalau kita datang ke kafe umpama mau minum kopi, kalau di hadapan kita ini cuma segelas kopi, satu piring pisang goreng, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kemudian kalau ada orang datang, duduk di hadapan kita, maka berubahlah. Ini di bulan Ramadan ya kita mesti fokus. Ya, salah satu adabnya itu menjauhi majelis-majelis seperti itu. Nah, diceritakan di sini. Marra Al-Hasan Al-Basri. Ya. Jadi pernah Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, seorang pemuka tabi'in, ya, melewati sekelompok orang yang sedang tertawa terbahak-bahak di bulan Ramadan. Faqala, lalu kemudian beliau memberikan nasihat. Inna Allah azza wa jalla ja'ala syahra ramadhana mudmaran li khalqih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai garis finish bagi makhluknya, yatasabaquna fihi li ta'atihi, yang berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan. Jadi beliau mengibaratkan bulan Ramadan ini barangkali seperti arena olimpiade. Orang berlomba-lomba untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, dan bulan Ramadan ini adalah garis finishnya. Fasabaqa qaumun fafazu, ya. Ada orang yang menang. Jadi ada orang yang mendahului lalu mereka menang. Wa takhallafa aqwamuna, ada juga orang yang terlambat, fakhabu, sehingga tidak sampai di garis finish. Fal ajabu kullal ajab lidhahikil laib, ya, alangkah mengherankannya orang-orang yang sudahlah terlambat startnya, tidak sampai finish tapi masih bisa ketawa, masih bisa bermain-main. Ama wallah, ketahuilah demi Allah, lau kushifal ghita, ya, andai hijab ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam kubur apa yang mereka inginkan, niscaya yang mereka inginkan adalah satu hari di bulan Ramadan untuk melakukan ketaatan. Ini seandainya hijab dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan kepada orang-orang yang sudah meninggal ini apa yang mereka inginkan, maka sesungguhnya mereka ingin diberikan kesempatan hidup satu hari saja di bulan Ramadan. Ya, untuk apa? Untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengakhiri kajian kita subuh ini dengan sebuah tips yang kita gunakan kepada diri kita ketika kita sangat menginginkan untuk melakukan satu maksiat. Ya, salah seorang guru kami ini pernah memberikan nasihat. Ketika dirimu itu sangat ingin melakukan maksiat, ya, katakanlah di hadapanmu ini sudah terpampang ini, ya, tinggal dinikmati saja. Ingatlah ayat yang ke-15 surah Al-Furqan. Ayat yang ke-15 surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul adzalika khairun am jannatul khuldil lati wu'idal muttaqun." Jadi ketika kita sudah sangat ingin dan sudah ada di hadapan kita, ya, ibarat makanan ini tinggal kita emplok saja, maka berhentilah sebentar dan tanyakan kepada dirimu, adzalika, apakah yang haram ini? Apakah yang haram ini yang ada di hadapanmu ini, itukah yang lebih baik?
Jannatul khuldi dibandingkan dengan surga yang kekal, allati wu'idal muttaquna, yang telah ditetapkan, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba tanyakan kepada dirimu, kira-kira layak tidak melakukan yang haram ini lalu kemudian kau tukar dengan surga kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua, ingat juga katanya salah satu ayat dari surah Ar-Rahman, wa amma man khafa maqama rabbih, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini dalam Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang mendudukkan Tuhannya pada makam, pada kedudukan yang semestinya, ya, jadi mendudukkan dirinya sebagai hamba yang sebenarnya, dan Allah dia tempatkan pada tempat yang semestinya sebagai Rabb, sebagai penciptanya, sebagai pemberi rezekinya, sebagai zat yang kepadanya gantung semua urusan-urusannya. Lalu kemudian dia tahan keinginan nafsunya yang bertentangan dengan keinginan Tuhannya itu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita sekalian, terutama kepada diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.